Kurang pengalaman, bisa jadi, apalagi? Tidak terlalu dikenal, bisa jadi, apalagi? Portofolio tidak ditampilkan. Yes, dari semua aspek itu jawabannya satu. Personal brandingnya bukan sebagai host atau moderator. For an example. Jadi misal nih, contoh. Ada saya, ada Mirza, ada Mbak Indi, ada Mbak Diana, ada Elvina, ada Nesa, ada Mbak Gendis, ada Yaya, ada Mbak Yuris, ada Mbak Kiki, ada Bunda Ica, ada Mbak Mona, dan ada Rizni. Semuanya berhijab kan kami? Saya kasih contoh yang berhijab. Ada klien butuh talk show tema syariah, keuangan syariah. Kira-kira nih, yang dicari seperti apa moderatornya? Satu. Kalau misalnya nggak berhijab, ditawarin berhijab, bisa diatur. Tapi yang benar-benar berhijab mungkin punya asumsi ya, asumsi tidak selalu benar. Asumsinya punya pemahaman agama yang sedikit lebih baik ketimbang yang memutuskan untuk tidak berhijab. Karena akan ada konsistensi dalam keseharian dengan ketika beliau tampil sebagai moderator. Oke, yang pertama berhijab. Yang kedua, background apa lagi yang dicari dari sosok moderator untuk seminar ekonomi syariah? Apa? Yes? Paham finansial lah, paling nggak mengerti gitu tentang finance. Paling nggak mengerti tentang finansial. Atau bahkan mungkin lulusan ekonomi. Yes. Wah, berhijab nih, lulusan ekonomi. Wow, pasti paham, tinggal ditarik. Bahkan lulusan ekonomi syariah misalnya, makin spesifik ya, sesuai kebutuhan. Oke. Nggak paham ekonomi syariah, tapi dia paham finansial, punya pemahaman tentang pengelolaan keuangan, masuk. Gitu. Suka baca pengetahuan agama, masuk. Tapi tahu nggak, ada orang sudah berhijab, lulusan ekonomi, punya pemahaman atau literasi tentang ekonomi syariah, tapi tidak ditunjuk sebagai moderator untuk acara itu. Kenapa kira-kira? Bisa jadi profil IG, apalagi style memandunya bisa jadi, apalagi kurang pengalaman bisa jadi, apalagi tidak terlalu dikenal bisa jadi, apalagi portofolio tidak ditampilkan. Yes, dari semua aspek itu jawabannya satu. Personal brandingnya bukan sebagai host atau moderator. Bisa jadi yang akhirnya dipilih tidak berhijab, tidak paham ekonomi, tapi biasa bawain event talk show dan pembawaannya pada saat menjadi moderator asik. Sehebat apapun Anda, sedalam apapun pengetahuan yang Anda kuasai, kalau Anda nggak branding diri Anda sebagai seorang public speaker atau moderator, rezeki itu belum tentu ngintip Anda. Karena apa? Orang belum mengaitkan Anda dengan moderator. Jadi first step of all, starting with, yes, I am having a capabilities to be a professional moderator. Start with it. Mulai dari situ. Kebayang ya? Sebelum kita bicara temanya apa? Narasumbernya siapa? Audiensnya siapa? Anda harus mulai branding Anda sebagai seorang moderator. Dari cara yang paling sederhana, live IG. Gratis, murah. Tapi Anda bisa menampilkan sosok Anda sebagai seorang moderator yang menggali jawaban dari narasumber ketika menjadi host untuk live IG itu. Itu contoh paling sederhana. Atau, Mbak, aku tuh sebenarnya nggak pengen jadi moderator profesional. Tapi kantor tempat aku kerja sering menunjukku untuk memandu program talk show yang mereka punya. Kenapa? Karena di antara semua anggota tim kami, aku yang dibilang paling banyak omong. Tuh, brandingnya udah banyak ngomong, wani pasti. Nek jadi host,
Walah simpel ae lho, sing nonton paling 5, 10, 20 paling akeh sak scene ngono kan. Ora apa-apa kowe wae lho, aku iki gak padha di moderator. Biasanya kendel ngomong ngono lho, biasanya berani bicara gitu loh. Gimana Mbak? Gak pengen jadi profesional nih, tapi mau gak mau dicemplungin. Dan ini mandat amanah, karena saya kerja di sana. Oke. Berarti memang step by stepnya harus dipelajari dulu. Siapa tahu berawal dari situ, ya kan? Red cardnya muncul. Ya kalau kantor yang minta nunjuk boleh lah ya, udah digaji bulanan. Tapi kalau orang lain, wani piro. Lumayan buat jadi side hustle. Gitu, jadi gak ada ruginya kok. Gak ada ruginya sama sekali.